Konnichiwa. Akhirnya perjalanan panjang gua hampir seharian baru sampai. Rumahnya jauh banget, gila, nggak taunya di tengah gunung dong, kacau. Tenaga listriknya pakai panel surya ini. Geblek. Mudah-mudahan aja orangnya ada. Nggak nyangka sih bisa ketemu orang ini. Tapi yang jelas satu hal, tolong jangan anggap ini adalah pansos. Gue datang ke sini silaturahmi, gue pengen memperluas relasi gue selama di Jepang. Semoga aja orangnya ada. Yang mana ya? Ini kayaknya kemarin syuting dia video di sini deh. Itu kayaknya ini deh kalau yang gue lihat dari video-videonya nih. Bener kayak Shitsureishimasu. Widih, mobilnya Audi, kacau. Rumah boleh di kampung tapi mobilnya Audi, bos. Sensor. Plat nomor nggak boleh. Ini dia rumahnya Bapak Reva Kasiki. 2 dong, kacau. View-nya langsung ke gunung. Coba kesini kali ya. Sini nggak ada orang. Assalamualaikum. Oh iya, lupa non muslim ya. Shitsureishimasu. Wah, sampai pak. Aduh, perjalanan panjang. Ini dia orangnya, Tuan Reva. Nyampe kan? Hampir sehari loh aku nyampe sini. You are the man. Top. Ntar malam udah harus balik lagi. Keren. Bisa orang yang bisa nyampe rumah sini orangnya tangguh. Hanya orang Jepang yang tahu ya. Apa yang kamu ngomong ini. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Dari pagi soalnya nunggu sama Hiromi juga. Nggak apa-apa kan, tadi pagi aku ke Gen Bakudome dulu kan. Karena kan ya saya pikir memang rumahnya di Hiroshima gitu kan. Iya. Nggak taunya masih jauh ternyata. Iya, kan nggak apa-apa. Jadi pengalaman sih Pak, nanti kedepannya saya bisa apa ya? Ya udah paham gitu, ke sini mah udah langsung tahu aja. Kalau Paknya gini Pak, pokoknya menurut aku Paknya gini aja. Rumah kedua Paknya kesini aja. Siap. Gitu aja. Oke Mas. Yang penting panggil Mas aja lah, Bapak kayak. Oh, ya, ini panggil aku apa aja deh, lu usianya kayak masih 35. Jadi kalau di Jepang itu emang usia 40-50 kayak mundur 10 tahun gitu. Iya. Bener ya Pak? Iya. Makasih Pak. Tapi yang penting kita tuh Paknya selamat gitu. Siap. Kamunya selamat. Lu selamat sampai sini gitu. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Itu aja yang penting. Kita kan khawatir gitu, kamu ada apa-apa gitu. Untungnya nyampe. Siap. Jadi inilah kondisi rumah. Ini motor kebangsaan. Raiden. Boleh dinyalain engine-nya, boleh kok. Jangan, udah ntar aja, gampang, tenang aja, santai aja. Kan usia ada ya. Siap. Nanti saya standingin Mas. Untuk kelanjutan videonya ikutin terus, jangan di skip, tonton sampai selesai. Jadi kalau di skip nggak bakal tahu ceritanya. Asri banget sumpah. Stay tune. Thank you. Oke. Pak ya, pertama gini Pak ya, sebelum kita ngobrol kan kita kan dikasih makanan, dikasih nasi goreng dari Hiromi. Oh iya. Ini maksudnya gini ya, sebelum kita ngobrol serius kan ini juga ada sambal gini Pak ya, sambal gini kan. Iya. Kan namanya gini Pak, kita kan perantau gitu kan. Betul. Namanya kalau kita dapat makanan itu kan hal yang paling utama kan Pak ya. Harus di. Nah, ya kan makanan kan dari Tuhan Gusti Allah gitu kan. Betul. Saya makan dulu ya. Siap. Kita ada Mas. Enak banget ya. Terus Pak, sambalnya. Coba saya. Coba ya. Ini sambal dari kebunnya sana Pak. Oh jadi kebun ini ada di belakang? Di belakang, ntar kamu kamera aja sana. Ntar pas sebelum kamu pergi, kamu kamera aja. Ya miru kara oishi kana. Emang enak. Bismillah.
Oh sih. Enak Konco. kan? Beda kan rasanya sama nasi goreng Indonesia itu. Dia nasinya tuh apa ya? Ini Pak, kayak perak-perak di Indonesia gitu. Iya, nasinya Jepang kan dia kan misah-misah. Bisa-bisa gitu. Misah-misah. Ini bukan review ini ya, Bukan. Enggak, kita kan tadi kan dikasih makanan sama Hiromi, jadi ya kita makanan penting kan. Kalau masalah hidup kan ya laki-laki ya gimana sama aja kan. Sambelnya ketemu sama nasi goreng kacau. Enak kan? Oh, kan bilang. Udah ngobrol aja Pak, nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah makan nih kan. Yang penting jangan dihabisin aja ntar. Kita ngobrol kan jamnya kan anu kan apa? Panjang. Aku bilang sih biar kameranya Iya. Gimana Pak? Videonya gimana? Udah lah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa. Kan kameranya banyak ya. Ya sebelumnya Pak Repa, Mas Repa lah, biar santai. Panggil Reva aja lah. Enggak lah, nggak mau. Situ masnya saya nggak boleh gitu. Iya, aku merasa tua nggak? Ya memang udah tua kok. Bangsa. Rambutmu wes ubanan kok. Masa mau dipanggil anak kecil? Aduh. Ya toh? Oh, udah ngono lah Pak. Tapi sebenarnya gini ya Pak Agam Sairul ya kan, Pak Agam Sairul dia bukan orang Jawa, dia orang Aceh, orang Sumatera, Aceh ya, turunan Aceh gitu. Asli. Iya. Cuman aku juga heran kalau kamu ngomong Jawa kok nggak ada apanya, nggak ada. Kalau orang bukan orang Jawa, kalau ngomong Jawa pasti kan kelihatan sering, kelihatan aneh gitu kan, kelihatan sok Jawa. Kok kamu nggak ada sih? Mungkin karena teman-temanku kan dari Jawa semua. Jadi udah hampir setiap hari mereka berkomunikasi. Saya denger dong, saya tanya ini artinya apa, ini saya ingat. Nah udah saya aplikasiin dalam kehidupan sehari-hari ketika ngobrol sama mereka. Berarti sama aja kayak kamu mengingat bahasa Jepang dong? Sama aja. Aku belajar bahasa Jepang di sini. Hiromi apa? Ada kucingnya. Neko. Daicang. Cedok doga suruh nih. Itu kakaknya Hiromi dah. Kakaknya Hiromi dah. Ada sebelahnya itu. Lanjut. Apa namanya, kayak bahasa Jepang juga saya belajar di sini. Yes, saya belajar di sini sebulan sebelum keberangkatan baru masuk kursus. Baru masuk kursus 2 minggu Saco di sini nelfon suruh berangkat, coba apal nggak hiragana sama katakana? Iya, enggak kan? Enggak. Ya, Aku pun enggak. Kalau ditanya kok bisa ke Jepang, privilege. Kalau aku privilege apa nasib? Ya privilege dan nasib dijadiin satu. Tapi yang kuatnya nasibnya dong berarti. Ya nasib ditambah rezeki doa dari almarhum ibu ya. Emang doa almarhum ibu emang nggak ada yang bisa ngalahin sih emang sih. Nggak ada obat. Coba sekarang pertanyaan Pak Agam Sairul buat aku apa? Untuk inti videonya gini. Apa ya? Kayak kan Bapak sekarang sudah Mas Repa udah jadi warga negara Jepang. Ya, walaupun jati dirinya masih tetap Indonesia banget. Jelas. Jati diri barbar masih dong jelas. Ada rasa menyesal nggak sih ketika udah pindah menjadi warga negara Jepang? Ya aku balikin ke kamu aja gitu loh. Aku kan kayak video yang kemarin di channelnya aku kan ngobrol sama kamu kan. Kita kan Pak Agam kan. Aku kan posisinya sama kamu tuh sama, maksudnya ya bukan dalam apanya gitu, tapi tempat pulang itu nggak ada. Kalau Pak Agam jujur ya buat aku ya, kalau Pak Agam Sairul ini dia posisinya lebih berat daripada, karena dia tempat pulang nggak ada karena udah orang tua udah nggak ada ya gitu ya. Ya kalau untuk pulang ke rumah orang tua kandung nggak ada. Iya. Ada sih kakak, cuman kan kayak rasa nyaman kimochi itu nggak ada ya. Bukan orang tua sih. Bukan orang tua. Ya sekarang alhamdulillah ada mertua. Iya. Ada mertua. Ya itulah sebagai pengganti ibu. Iya benar, iya harus kamu ini harus. Disyukurin. Sama aja kayak gitu. Aku kebalikan juga. Kamu kan ya memang orang tua aku di Indonesia ada, tapi kan memang pesan orang tuanya kalau kamu udah nikah ya kamu di sini aja. Maksudnya kebetulan juga aku juga lulusan SMA aja gitu loh. Jadi ya nggak masalah. Iya nggak masalah gimana lah, jangan gitu dong Pak. Ya kan banyak juga di luar sana yang lulusan hanya SMA nggak taunya dia lebih sukses daripada orang-orang yang karena beruntung aja tuh. Ya
ada faktor beruntung, ada ya itu lagi tadi doa dari orang tua. Iya. Tapi kan kalau ayahku misalnya saya semua paling jadi apa, dagang pecel lele atau gimana dia Ya, jadi gojek. nasib orang nggak ada yang tahu. Iya makanya Aku juga itu. gojek loh dulunya. Iya makanya. Aduh, oh iya aku tak lupa aduh kena mata. Gak apa-apa. Kena sama Aku juga gojek gitu kan dulu. Jadi gojek, jadi grab, jadi Uber, masing-masing tuh 2 bulan Pak. Kenapa saya mau masuk? Saya pengen tahu rasanya apa yang teman-teman ojek online tuh rasain tuh kayak apa gitu loh. Itu buat pelajaran buat saya gitu loh. Di situ saya diajarkan untuk selalu bersyukur terhadap apa yang rezeki yang Tuhan kasih gitu, yang Allah kasih. Iya benar-benar setuju. Itu. Terus apa banyak ya sharing juga sih, terutama sharing tentang kehidupan sih kalau sama teman-teman ojek online tuh. Ya kayak masalah pendapatan, terus kayak masalah keluarga gitu. Dari situlah saya bisa dapat apa ya, pengalaman tambahan, ya ada ilmu tambahan juga, ada plus minusnya sih Pak. Tapi enggak. Tapi soalnya ojek online juga zaman dulu nggak ada sih. Zaman aku kan memang era Indonesia yang terpuruk gitu ya. Tapi bener aku tuh selalu gimana kayak anak muda Indonesia yang sekarang itu ya. Bukan politik dalam bidang politik apa negara apa pancen, bukan. Orangnya, manusianya gitu loh. Mereka tuh tahan tarung itu kuat gitu loh. Luar biasa. Kayak kamu gitu loh. Saya masih di bawah lah Pak kalau sama orang-orang yang itu. Ya mungkin ada yang beberapa level di atas saya. Kok masa di bawah gimana maksudnya? Ya maksudnya effortnya yang saya keluarkan mungkin ada yang lebih dari saya. Effortnya lebih gimana maksudnya kan orang kan banyak yang Jepang mungkin kuliah. Aku tanya kamu kuliah sastra Jepang apa enggak? Enggak. Bukan. Kok Kuliah kamu? Ya. teknik mesin. Ya. Kok bisa di Jepang? Kenapa? Takdir. Tuh kan, kamu jawab sendiri. Gimana? Tuh kan? Ayo. Kejebak. Dijebak. Sama aja kayak aku lulus SMA. Kok bisa di Jepang? Mau jawabnya gimana? Ayo. Ya wis takdir lah. Iya takdir. Dua siapa? 2 orang tua. Iya. Oh, yang bingung gitu. Makanya gitu. Terus apa? Bisa apa? Katanya Pak mau bawa istri ke sini ya katanya. Ya rencana ada planning. Ya memang sudah dimatangkan gitu, kayak dari segi berkas itu udah ada. Cuman karena corona ini belum ada apa namanya ya titik terangnya, kita belum tahu sampai kapan. Itu sudah mau karena ini. Iya. Ya moto-moto gamang sih kudasai. Ya lebih bersabar sih. Iya sih. Lebih bersabar karena dari pihak imigrasi juga ya belum menerima untuk pengajuan visa. Iya. Nggak ada. Yang penting gini aja lah, yang penting kamu tuh nabung aja. Ntar kalau pas buka kan tinggal panggil aja. Kan karena emang pas pada saat bawa istri itu kan kita palingan nyiapin ya kan jumang lah. Kurang lebih. Gajimu gede nggak apa-apa. Amin. Ya emang jangan bilang amin, ngomong bilang aja lu. Saya aminin aja. Ya kan namanya doa kan doa yang baik. Kan kamu udah dapat, ngapain doa? Kamu udah dapat. Jangan bohong dong, itu aja. Ya kok. Bohong dia Pak, gajinya gede. Udah tuh. Tuh, ini kayak gini. Anak teknik ibaratnya STM itu Pak tuh. Lu jadi wibu, jadi apa padahal Jepang lu kalah sama dia, men. Lu. Tinggal di sini nggak ada ibu. Susah apa sendiri. Mau nangis mau apa ya telan sendiri. Iya. Mau cerita sama orang tua yang waktu itu bapak masih ada kan. Iya. Ya cuman gimana ya, karena dari dulu nggak deket sama bapak. Jadi karena biasa dulu cerita sama mama kan, mama manggil. Iya. Mama sama kayak mau mama. Ya pas mama nggak ada kayak ya gue mau cerita sama siapa gitu, saya mau cerita sama siapa. Ya paling cerita ya sama ini sama Allah udah. Betul. Udah nggak ada lagi gitu. Ya bukan yang nggak hargai atau nggak nganggep bapak, bukan, maksudnya kayak apa ya? Iya namanya anak laki kan, kita kan sama mama gitu. Dekatnya ke ibu. Iya. Mungkin karena dulu ayah saya juga kan pelaut. Apa laut? Pulang setahun sekali, jarang di rumah. Saya jarang banget dapat kasih sayang dari seorang ayah, jujur. Oh iya. Ya saya sendiri mungkin dulu saya salah. Ya udah beranggapan negatif terhadap profesi ayah gitu. Karena dia harus ninggalin anak, ninggalin istri. Iya. Nggak bisa ngedidik gitu kan. Ya kurang lah. Iya. Kan
tugasnya ibu di cover, nambah juga tugas bapak juga kan, semua ada di ibu. Betul. Nah akhirnya Tuhan sekarang Allah ngejawab. Aku ngerasain Pak, kayak ayahku ninggalin istri di rumah setahun kali pulang, padahal di darat saya Pak, sama kayak orang belayar kan. Kena karma kamu. Ya kan, kan kena lu kena. Makanya kan ya masih beruntungnya tuh kita kerja di darat. Iya. Kita masih bisa bawa istri. Nah kalau pelaut kan nggak bisa bawa istri ke kapal. Iya, Emang kapal punya bapak kita kan? Iya benar. Kayak gitu. Bener sih. Tapi kalau menurut aku gitu loh. Kalau menurut aku ya, opini pribadi mungkin salah apa enggak? Aku pikirnya gini. Karena kamu itu tuh nggak ada tempat untuk pulang. Maksudnya pulangnya nggak ada sekarang kan? Apa mau ngeluh sama siapa nggak ada? Kamu bisa bertahan di Jepang. Ya secara nggak langsung. Secara nggak langsung mau pulang kemana gitu kan? Nah. Ya seandainya mau pulang, mau kerja apa? Itu yang pertama dipikir. Mau balik ke Indonesia, it's okay nggak masalah. Cuman ada nggak pekerjaan yang bisa kita dapat gitu? Modal N3, N2, angkein aja sore. Yang bilang punya sertifikat N2, N1 kasih lihat mana sini kerjaan. Mana? Realitanya aja kan, kalau nggak ada orang dalam pasti pakai duit lagi kan. Bedanya kalau di sini ya kita kerjaan memang banyak. Cuman kan nggak serta-merta ditanya kamu lulusan apa namanya, punya N2 nggak, punya N3 nggak. Shigoto dekiru kara. Iya. Shigoto dekiru kinai. Bisa kerja apa enggak? Apa enggak itu aja kan. Bisa baca kanji, bisa bahasa Jepang, bisa baca kanji, bisa apa enggak gitu. Itu aja. Bisa apa enggak gitu loh. Yang paling utama ditanya kan pasti kesanggupan, kamu bisa apa enggak? Kalau bisa berarti ada kemauan gitu kan. Iya. Tuh. Berarti keluhan aku udah diwakilin sama Pak Agam Sairul ya. Jadi gitu loh. Hanya orang yang di Jepang, yang udah tinggal di Jepang, yang gini, bukan liburan, bukan pelajar, bukan. Yang nyari duit. Ini kan nyari duit nih. Nyari duit ya. Kerja gitu loh. Apa yang aku ngomong dia ngerti gitu loh. Gitu loh. Karena saya juga alami. Iya kan. Ya itu kan emang susah gitu. Susah. Enggak ya saya enak udelmu dewe. Tapi gini Pak, ini Pak. Ya kan? Sepena udelmu dewe. Coba ngomong lagi coba. Ya rasa penak udelmu dewe. Loh, iya Pak Agam ini dia bukan orang Jawa. Aku dia tuh wong Jawa. Dia tuh orang Aceh loh. Bahasa Jawanya kalau biasanya orang luar Jawa yang pura-pura bahasa Jawa pasti kan sering gitu, pasti kan aneh gitu kan. Dia enggak loh. Dia bukan orang Jawa gitu. Berarti emang kita petarung ya Pak ya. Bisa dikatakan kurang. Ntar kalau terlalu ngomong gitu, wah pedean banget nih orang. Udah mau iya. Bukan pedean gue. Ya udah kalau ada yang ngobrol ya udah kamu ke Jepang dulu bisa nggak bertahan gitu loh. Iya enggak? Kesini ntar baru 2 bulan minta pulang. Sama leadernya nangis. Dibully doang langsung pulang. Ya pulang ada bapak, ya bawa ibunya. Nah, kayak kamu mau pulang kemana sekarang? Iya. Lah sekarang alhamdulillah udah nikah. Lah kalau kemarin belum nikah, masa yang menumpang sama kakakku? Nggak tahu diri dong aku. Masa yang menumpang hidup sama ya walaupun saudara kandung gitu kan? Ya pasti kan ada rasa nggak enak kan? Iya jelas. Udah gede, udah bisa nyari duit sendiri, masih mau numpang mungkin ya setahun 2 tahun it's okay lah ya, walaupun ada rasa nggak enak gitu. Cuma kayak nggak ini aja gitu. Saya makan terus ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu nasi goreng dari Hiromi itu. Hiromi sang arigato nih. Iya, enak kan ngomong. Oh, itu alasannya aku nikah sama Hiromi gitu loh. Salah satunya. Iya semuanya. Overall. Itu kan salah satunya. Dan yang lain-lainnya gitu. Iya. Kalau aku sama Hiromi kayak di kerangkeng aja Pak. Jujur aku gini Pak, aku tuh sama Hiromi gimana Pak ya? Aku tuh suka sama Hiromi itu bukan karena seks, bukan karena sange apa gimana, bukan. Sayang gitu loh. Tapi ya, kan tulus. Karena tulus. Karena gini, Hiromi kan di rumah gini Pak ya. Selalu sama kakaknya. Kakak dulu kan kakaknya Hiromi kan enggak nikah memang gimana. Aku enggak tahu ceritanya gimana dulu gimana gitu kan. Tapi sama kakaknya dekat banget gitu. Ya aku kan ya istilahnya kan istilah resmi kan, pernikahan kan.
Ya kan? Ibaratnya kayak mertuanya kamu kan sekarang kan. Nah, kakaknya Hirom itu siapa? Ya Manami ini ya. Ya udah ya mereka mau apa ya? Ya nggak apa-apa. Aku justru malah Hirom ini lebih ke kakaknya gitu. Tapi ya memang kakak kandungnya kan ya nggak masalah gitu loh buat aku gitu. Tapi aku sayang. Aku sebenarnya lebih suka sama keluarga ini pas ibunya Hiromi masih hidup gitu. Itu tuh aku dapat kasih sayangnya itu besar banget gitu. Ya lebih dari istri ada. Iya. Jadi mertua ada. Iya kan? mertua. Malah mertuanya gini pernah mau nawarin aku beliin bokep gitu. Bener loh, sudah ya. Lah buat apaan? Mau dibeliin katanya masih muda beli. Aku kan malu kan nggak mau. Soalnya pas zaman dulu ya Pak ya, aku zaman sama ibunya Hiromi itu gini maksudnya. Pas aku ke minimarket pasti ibunya Hiromi pasti Ngikut. beliin aku bir gitu. Tapi kalau beliin rokok nggak boleh, nggak mau ya, marah ya. Gitu. Beliin rokok nggak mau, tapi kalau beliin bir mau. Gitu. Tapi beliin bokep mau gitu. Mau nggak? Aku yang malu kan, maksudnya bayar ke kasirnya gimana gitu kan. Tapi gimana? Karena aku deket, aku jadi sayang. Aku mau. Kisahnya gini ya Pak Agam ya. Kita kan orang Indonesia kan. Indonesia kan memang negara yang kriminalnya tinggi kan, iya nggak? Kita kalau dijahatin orang pasti kan udah biasa dong, ya nggak? Tapi kalau kita dibaikin orang gimana Pak? Ya kita balas baik lagi dong. Nah makanya ya kan itu masalahnya. Kita dijahatin orang ya udah bodo amat, terserah lo, setan lo, lah bangsat lo gitu kan selesai. Tapi kalau kita dibaikin orang kita mau pergi nggak bisa dong. Iya. Itu masalahnya. Kayak ada rasa apa ya? Iya kalau aku pergi iya. Kayak ada rasa Balas budi gitu. Kalau kita pergi berarti kita yang bangsat gitu kan. Kita nggak tahu diri dong. Iya nggak tahu diri dong. Ya lu udah diterima di sini. Iya. Lu udah diurusin segala macam. Iya. Ya bukan berarti lu punya apa ya? Punya balas jasa, bukan. Maksudnya kayak dituntut juga enggak sih, maksudnya diajarin biar lu tuh bisa apa ya, menghargai jerih payah orang gitu lah. Iya itu kurang lebih ribet banget sih ngomongnya. Ribetnya gitu, maksudnya kalau kita dijahatin biasa kan, dijahatin. Saya juga sering kok dijahatin. Iya dijahatin, dipukul, ditipu gimana? Ya ada yang dengan fisik, ada yang dengan nipu, ada yang dengan itu kan. Tapi kalau kita dibagi kan kita paling nggak bisa. Mas ketipu ya kemarin? Ketipu yang mana? Yang itu yang apa? Yang Instagram apa? Oh iya itu ya itu kan nipu kan. Nama baikku hancur ya. Aku kan mikirnya kan orang yang ketipu yang kasihan kan. Iya. Itu kan. Ibaratnya gitu, kalau buat aku kan kalau ketipu nama baikku tercemar pun aku nggak masalah gitu loh. Cuman kalau aku mikirnya kalau orang yang ketipu yang paling aku berat gitu loh. Iya. Nah sekarang kalau kita dibaikin orang kayak gini kurang gini, aku mau kabur gitu. Mau kabur gimana ya? Gitu ya? Mau kabur nggak bisa kan? Aduh, aku kabur, aku bangsat banget dong berarti dong. Itu masalahnya. Karena kita tumbuh di Indonesia kayak gitu loh. Yang kriminal tinggi sebenarnya tumbuh di negara yang kriminal tinggi itu bagus sebenarnya. Begitu kita dapat yang baik kita kan malah ya sebenarnya rasa bersyukur. Sebenarnya ada nilai, ada bagusnya, ada kurangnya itu. Kalau iya, kalau Jepang mungkin karena terlalu aman orangnya jadi aneh gitu kan. Iya kan? Karena jadi aneh. Terlalu ketat banget sama aturan. Iya, jadi aneh. Iya, ada yang beberapa yang aneh, ada yang biasa aja gitu. Iya, gitu. Ada yang aneh banget gitu. Iya, ada yang banget. Karena mereka nggak tahu dunia luar gitu. Sedangkan kita kan tahu baik dan buruk gitu loh. Ya gimana mereka mau tahu dunia luar, ketemu orang asing aja takut kok. Iya maksudnya. Lah aku ini tadi di kereta. Naik kereta orang pada minggir. Dikira saya sampah kali, saya sialan. Iya enggak, mereka tuh takutnya gini kalau menurut aku ya. Mereka takutnya gini loh. Takut nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kalau menurut aku biasanya gitu. Saya malah salah ngartiin gini, apa karena ini lah. Karena saya tahu dulu gitu kan, pernah dengar cerita. Kalau orang Jepang itu takut sama orang asing karena takut diculik, takut enggak itu emangnya Korea Utara, mukamu kan bukan orang Korea Utara. Muka lu hitam gini kayak gua gimana? Saya Vietnam ini, saya Vietnam. Vietnam kan putih, lu kan hitam. Sialan. Lu kan hitam kan gini muka orang Jawa, enggak. Kita bukan orang hitam. Hitaman Mas kok. Lah makanya kali hitaman aku kan. Kan mukanya kita kan itu mukanya bukan muka Vietnam, bukan muka Korea Utara gitu. Kalau lalu mungkin diculik di Korea Utara gitu. Ya aku mikirnya itu dulu gitu. Dimakan Pak, anggaplah rumah sendiri. Makasih Pak. Iya. Nambah aja. Masuk. Kau ini bosurnya aku loh lebih ya loh. Aja sini Mbak. Wah. Yang akeh. Pas minggu mungkin badanmu gede kayak Yakuza mungkin, bukan? Badannya kamu gede kan kayak Yakuza.
itu cuman kayaknya aja. Aku kan orang biasa, Pak. Ya mungkin kalau menurut aku, tapi kalau begitu kamu ngomong Jepang, mereka ya mereka tuh Kalau aku pakai jas, pakai dasi, jalan ke Sanjo, ngomong Jepang baru dia bingung. Ini orang mana ini kata. Yakuza bukan. Ya badan lu gede soalnya. Set man. Badan lu gede lu gimana? Ikannya Yakuza gimana coba? Kira kata. Ya sekarang apa nih pertanyaan terakhir buat aku apa? Ada nggak? Kapan mau pulang ke Indonesia? Emang bisa? Ya, Main bisa, doang. bisa. Main doang. Iya, untuk nemuin orang tua. Kalau menurut aku sih, kalau aku duitnya banyak, aku kasih duitnya aja nih kayaknya. Nggak pengen ketemu itu secara fisik? Enggak, kalau aku ini jujur ya Pak, bukannya ngomong masalah agama apa gimana. Kalau aku pulang Pak, kalau ketemu ibunya aku loh, ibu kandung. Pasti suruh doa terus, kalau ke gereja tiap jam 5 pagi suruh pergi gitu. Aku mending nggak pulang. Jadi cuman gara-gara itu doang. Iya, tapi kan ya akan merasa berdosa gitu loh. Sumpah Pak. Aku pulang gitu loh, bukan kangen-kangen. Aku bangun dipukulnya ibuku. Weh, bangun. Ya itu kan bentuk kasih sayang yang Iya emang kasih sayang langsung ke bosnya gitu loh. Iya. Ini bagi ya udah aku berdoa Cuma kan aja. paling cuman seminggu apa 2 minggu gitu. Iya kan. Iya, tapi tiap hari mau nggak? Ya, kalau Maksudnya sholat azan kan azan subuh kan. Ibu Bisa. kan, ya azan subuh juga kan di gereja kan ada kan Katolik gitu kan. Ada. Ibunya aku suruh pergi aku. Padahal aku nggak punya SIM, suruh naik sepeda. Ibuku naik mobil, aku suruh naik sepeda. ya kalau itu saya nggak bisa jawab deh. Jadi Iya emang kayak gitu. Ya, udah. Tapi apa kayak soalnya orang tua itu gini Pak ya, buat semuanya yang denger sini loh. Orang tua terutama ibunya aku Pak ya. Ibunya aku tuh udah nggak mentingin apa materi gitu loh. Karena udah tua kan masih. Ya, Pasti mau apa lagi sih? Mau apa lagi dicari? gitu ya. Pasti kalau ngubungin aku udah dua belum, pasti nggak nanya yang lain. Tapi emang di mana-mana memang karena memang itu doanya. Ibuku kalau masih ada sampai sekarang, yang dia telepon pasti ditanya pertama apa? Udah sholat belum? Sama. Itu loh. Ya kalau di Mas kan bedanya. Iya. Bedanya kan. Iya, tapi itu kan namanya hubungan dari ini sama Tuhan karena untungnya kita punya orang tua yang benar. Betul. Itu tuh doanya itu kenanya sekarang kayak kita. Maksudnya kita nggak perlu ya kamu lulusan sarjana nggak? Iya, saya sarjana teknik Kan gitu. Nah, aku SMA gitu. Ya nggak apa-apa. Kita bisa di Jepang. Malah aku jadi WNJ. Berarti pintar yang mana? Maksudnya nasibnya lebih. Ya kalau nasib. Iya, memang nasib ya. Pasti kan iro ya. Iro gitu. Tapi maksudnya dengan aku lulusan SMA gitu masih bisa gitu kan doa ibu gitu. Iya sih. Jadi susah gitu. Buat siapapun yang nonton video ini yang punya niat untuk datang ke sini, jangan pernah patah semangat gitu walaupun sekalipun lulusan tingkat SLTA gitu, mohon maaf. Iya, aku kan SMA. Iya, misalnya SMA ini loh. Mas ini dia aja bisa sampai ke sini terus bisa punya istri di sini. Iya. Ya kan? Ya dua orang tua di samping itu juga ya atas izin Tuhan juga sih. Iya. Ya kalau nggak ada 2 faktor itu ya muri ya. Muri. Sama kalau udah nyampe ya kerja yang bener aja. Betul. Jadi jangan kebanyakan. Aduh, ntar kerjanya gimana? Kan soalnya saya banyak lihat di grup. Bang, ini kerja di sana gimana? Enak nggak? Lu belum ngelakuin, udah bisa nganalisa. Nah itu masalahnya. Itu yang saya bingung. Kadang sama istri saya juga saya suka bilang, kita belum ngelakuin hal ini, tapi kamu udah bisa analisa hal akhir gitu. Akhiri gitu kayak ini bakal kayak gini, lakuin dulu. Jadi kepada siapapun di luar sana yang melihat video ini, yang punya mimpi setinggi-tinggi mungkin atau ingin bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, lakuin dulu, usaha dulu, berhasil atau enggak itu urusan belakangan. Iya betul. Lakuin dulu, kalau udah mentok baru cari jalan keluarnya. Betul. Jangan belum dilakuin udah. Aduh, ntar gua gagal. Ya gagal beneran. Iya betul. Lakuin dulu aja gitu loh. Lakuin dulu. Kita kayak gitu. Mas. Ya. Mas datang ke sini. Tanpa ada tanpa ada ambisi dari dulu waktu sekolah gua pengen ke Jepang. Gue pengen kerja contoh gitu. Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Lulus SMA juga ngambang kan pikiran tuh mau ngapain ya? Di rumah jadi BK, tahu BK? Beban keluarga. Aku baru ingat istilah gitu. Iya kan? Akhirnya ya ada kesempatan bisa jalan ya udah. Ya mungkin dari Mas sendiri
mikirnya gue bisa nggak ya, cuman ya udah lakuin aja. Iya, karena nggak ada, Finally, iya. sekarang bisa dilihat kan, Iya. Karena istri ada, Iya. keluarga negaraan Jepang. Iya, Ya iya. bukan berarti ingin membangga-banggakan pindah warga negara, Bukan. Ya mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain. Iya, gitu loh. itu Orang kayak gitu. opsi terakhirnya. Hmm. Habis kalau enggak dia disuruh harakiri. Lah, Enggak, iya. bercanda. Iya, maksudnya kan orang kayak aku mau gimana lagi? Maksudnya dengan status yang aku miliki, gimana aku caranya menjadi hidup yang levelnya yang paling nyaman, paling aman gitu loh. Bukan Paling nyaman, aman aman. Paling aman menurut Mas ya. Iya, paling aman gitu. Ya nggak ada jalan lain gitu loh. Ya karena kan ya Pak Agam bilang sih, Pak Agam lulusan teknik jadi Gojek ini apa gimana? Kan Pak Agam bilang, aku apa kalau kayak aku gimana coba ayo kan. Ya, sama jadi Gojek juga kalau Nah, bisa iya, dibilang. iya, kalau Gojek ya, ya. memang nggak ada salah. Ya Gojek aku kalau Gojek aku suka. Maksudnya aku Sama. anak motor Aku juga. ngerasain loh, Pak. Jadi driver ojek online tuh dapat duit misalnya narik nih, Iya. dapat duit 5.000. Iya. Lu seneng banget. Wah, luar biasa bener. Dapat 10.000 dikumpulin gitu. Walaupun abis narik sorenya duit itu abis buat jajan lagi. Iya. Ya udah kayak ya udah gue tetap gan bateru gitu loh. Iya. Ya lu anak motor berarti tuh. Ya dibilang anak motor juga enggak. Enggak. Saya anak mama sebenarnya. Anak mama. Bener. Gue itu anak motor. Gua anak motor soalnya. Lagi narik, sempat-sempatnya ditelepon sama almarhum nyokap. Di mana? Di Pangkalan, Mas. Pulang, kata nyokap. Emang gue nggak sanggup ngasih lu makan. Itu perusahaan ada, bapak lu masih ada, ngapain ngojek? Gue sekolahin tinggi-tinggi, kayak gitu. Wah, makanya kenapa saya dari dulu dibilang anak mama. Orang tiap nongkrongnya ditelepon jam 10 ditelepon, Mas. Oh, tuh punya Dek, mama gitu enak dimana? ya. Aku pengen punya mama kayak kamu. Dek, di mana? Ya kan? Kemarin telepon. Aku nongkrong, pulang. Udah sholat belum? Belum. Usia 23 dibikin kayak usia masih 3 tahun. Oh, berarti sayang banget tuh. Makanya ya apa ya, di saat saya udah ada di titik ini ya dikatakan sukses juga masih proses. Iya. Pokoknya masih terus berusaha gitu. Kayak mama udah nggak ada tuh apa ya? Mau ngasih apapun kayak udah nggak ada artinya lagi gitu, Mas. Iya benar. Bener. Maksudnya gini, kasarnya gini ya. Pas kamu punya uang misalnya gitu banyak kan. Kamu pengen ngasih mamanya kamu, tapi misalkan emas, taruh lah. Iya. Lah sekarang mau kasih kemana, ke kuburan? Makanya itu gitu. Siapa yang mau pakai? Iya kan? Iya kan? Maksudnya mamanya kamu punya duit banyak gitu kan. Kamu pengen ngasih mamanya kamu udah nggak ada. Itu yang saya sayangkan. Ya cuman mungkin memang sudah jalannya. Iya. Ya Allah ngasih jalan kayak gini, ya mungkin biar saya bisa mandiri. Kalau masih ada ibu, aku baru berangkat ke Jepang sebulan, aku udah disuruh pulang lagi, Mas. Serius. Apa? Sebelum aku berangkat, ibu bilang, kalau kamu tetap berangkat ke Jepang, mendingan mama mati. Itu Desember 2016, bulan April lah. Maret kalau nggak salah, Maret atau April gitu. Meninggal. Bulan April kalau nggak salah. Tapi pasti pesannya besar loh untuk di Jepang, Kak. Mungkin kayak gimana? Masih pesannya ada gitu loh. Buat teman-teman? Enggak, buat kamunya, maaf dari mamanya kamu. Oh, dari mama. Maksudnya Kak, begitu. Sebenarnya mama nggak ngizinin apapun itu, nggak ada alasan, no debat. Pokoknya kalau mama tuh bilang enggak. Cuman karena saya sendiri bilang gini, Mah, Agam udah 22 sekarang, mau 23. Ke depan hidup Agam akan Agam sendiri yang jalanin, bukan mama lagi. Mama hanya mengontrol. Bila mana Agam salah jalan, tolong diingatkan. Kedepannya kayak milih pasangan itu harus Agam sendiri. Karena sebelumnya kan apa-apa ya, itu saya bilang kenapa sih anak mama apa-apa, mama semua yang ngurusin, Mas. Saking dekatnya karena ayah saya jauh. Ayah saya belayar dulu. Mantan pelaut. Ya bukan pelaut yang apa ya? Ya maksudnya yang ikut pendidikan sekolah gitu, jadi kapten apa enggak. Memang ayah dulu ada pendidikan ya setara untuk pelaut ya, memang sih kerjanya di luar negeri kan. Ya mungkin kalau bisa dibilang hampir separuh usianya udah ngelilingin Eropa. Udah tamat. Ya itu dia, makanya saya dibesarkan lah sama mama sampai akhirnya saya jadi kayak anak mama banget. Makanya berasanya gitu tadi. Ya kayak Mas bilang, punya duit,
mau ngasih ke orang tua. Nah, itu Udah nggak ada. Ya alhamdulillah sekarang ada mertua, ya udah. Mertua mau apa? Sok. Ada rezekinya kasih. nah, Itu aja udah. Habis mau ke ibu sendiri udah nggak ada. Soalnya cuma doa kan. iya. Itu doang. Ya, tapi kan sisa 2 ibu kepake sampai sekarang dong, sampai kamu mati tuh, pasti tuh. Sampai Pasti. di akhirat nanti. Iya, insya Allah. pasti kepake gitu loh. Ya yang bikin saya masih bertahan di sini ya salah satunya juga ya doa dari dulunya, doa dari mama, terus sekarang ada doa dari istri saya tercinta, semoga kamu nonton ya. Nonton dong loh. Iya dong. Punya suami kayak gini masa ditonton waduh. Ya itu sih, terus ditambah mama mertua, ada papa juga gitu Iya. kan. Ya udahlah disyukurin aja proses hidup ini Mas. Ya pulang lah kalau bisa lah, temuin ibunya bentar. Aku takut mau suruh 2 terus. Tak temenin lah, tak temenin. Kata bawa gini, bu, nih bu anaknya bu ini bu. Wedi aku. Masa takut sama ibunya sendiri ya? Iya disuruh 2 terus sumpah lu. Ya kan biar ingat sama Tuhan gitu loh Mas. Enggak, kalau mau ketemu ibunya aku tuh beda loh. Udah bukan kayak manusia yang biasa gitu, kayak Udah kayak udah peri. udah kayak peri malaikat kan. Kamu 2 dulu. Kalau kamu 2 kamu gak boleh masuk rumah gitu. Aduh. Ya tapi mampus. memang ciri khas. Tapi memang apa gunanya ada gitu loh. Iya. Buktinya kayak kita kan, maksudnya kayak kita kan kayak kita 2 ibu gitu kan. Kita kan ada corona gini kan. Kita kena nggak? Ya alhamdulillahnya masih dilindungi. Masih dilindungi kan. Nah itu loh. Ada gini Hiromi khawatir corona ya, buktinya ya misalnya kayak aku kena corona terus naik motor dingin, aku udah mati. Buktinya enggak. Kayak ya kan memang 2 ibu juga. Maksudnya ya Tuhan kan memang maha adil gitu. Gusti Allah kan maha adil gitu kan. Ya kayak gitu aja kesimpulannya kalau menurut aku. Kalau Tuhan nggak mengizinkan kamu kesini ya, Nggak aku lagi tidur, kamu bangunin aku heran. Aku tadi pengen nungguin taksi ya. Iya tadi tiduran. tuh pas di taksi kan, baterai handphone udah habis. Yang ini nggak ada kartu. Gimana cara nelfonnya? Ya udahlah, gue lakuinnya dulu. Oh iya, itu gimana cara sopir taksinya tahu itu pas itu? Aku kasih lihat kan, jadi pada saat handphone aku itu udah mau habis, kan chat yang dari Mas masih ada. Iya. Alamat, Iya. foto di sini. Seumpama itu mati ya sono mama Kang Kene, saya udah dapat alamatnya di sini. Lah kalau itu nggak difoto saya mau ngasih lihat apa? Saya mau sebutin saya nggak hafal. Iya. Saya sebutin Romaji dia bingung. Iya. Ya udah saya kasih lihat. Terus sampai akhirnya dianterin, ngobrol panjang lebar, baik banget. Mau kalau nonton Kanesang nontonnya Iya. Gato gue saya Mas Tak. Tambah kartu supir taksinya ini Pak. Saya sampai dikasih kartu nama. Iya. Ini juga. Terus aku baca namanya baca. Itu kan nama Kaisang. Oh, nama Kaisanya ya. Namanya Kanesang ya, Kanesang. Nama pribadinya Kanesang. Kanesang itu apa? Myoji artinya apa? Apa? Emas, Pak. Emas. Oh, saya kurang paham kalau itu. Kane kan. Kane kan uang sama emas bisa. Oh, Kane ya. Kane kan emas artinya. Terima kasih buat taksi pucu ya, Pak ya. The Jadi best. ya pucu taksinya Kotanyaku baik ya, Pak ya. Gitu, Jadi Pak. kalau mau ke sini bilang aja rumahnya Reva Kasiki, udah kenal semua orang pasti. Amin. Udah 34 menit gimana nih? Mau berapa lagi? Terus apa? Mau di close aja nggak Di close aja. Ya, gini kalau saya udah 34 menit apa? Ya, Terima mungkin- kasih. mungkin Gimana sekian. pesan terakhir ya, Apa? Pak? Pesan terakhir. Iya. Buat teman-teman yang pengen kesini terutama, jangan pernah ngeluh. Ya terus bersabar, terus gali lagi ilmunya, dipersiapin mentalnya. Jangan sampai udah sampai sini nanti udah effortnya udah keluar banyak, duit keluar banyak. Iya, duit keluar banyak paling Terus ya berat habis ya. itu minta pulang karena nggak sesuai sama ekspektasi. Karena Jepang itu nggak seindah yang kalian lihat di anime. Oke? Buat Sadis kamu, kalian Pak. yang nonton anime, Sadis jangan kamu. kebanyakan, ekspektasinya jangan terlalu tinggi, Mas. Sadis Ya, mental, ya kan Pak. kita harus ngomong realita dong. Iya. Ya memang kayak gitu kan. Di sini disiplin, nggak ada leha-leha. Ya ada waktu leha-leha, cuman ya waktunya kerja ya harus kan bateru. Ya kan nggak boleh cengeng, dimarahin, ntar nangis, ntar pulang. Dipikir dari Bekasi ke Jakarta kali. Nyampe deket Berenang, doang. Pak, suruh naik laut, Pak. Ya Berdua, sampean Pak. aja kalau berenang. Aku harga tahu. Emangnya One Ya Piece mungkin Jinbe. cuman lebih ke apa ya, persiapan mental sama ya yang akan digunain di sini sih nantinya itu Iya, aja.
Selebihnya ya silahkan tos-tosan gitu aja. Ya bener dong. Iya. Kalau dia nggak tos-tosan, dia mau ngandelin siapa di sini? Iya sih. Kalau nggak diri dia sendiri. Iya betul. Mungkin sekian video dari kita, video Terima kasih, ngobrol-ngobrol. Ya nggak tahu sih ini apa yang diobrolin ngalor ngidul. Semoga terhibur, semoga terinspirasi, dan satu hal yang harus siapapun menonton ini, saya bukan pansos sama Mas Enggak. Reva. Aku yang pansos sama dia malah. Gua ngaco. Aku yang pansos sama kamu. Saya nganggap dia udah kayak abang karena Dia objek kontennya aku malah. Aku balikin. karena apa ya? Apa ya? Ngedapetin orang kayak gini, Iya. ya bisa kenal maksudnya, bisa kenal sama Mas Reva ini nggak semudah yang orang lihat gitu. Iya. Kalau aku malah merasa kamu tuh kayak saudara seperjuangan gitu loh. Terima kasih. Itu aja itu. Terima kasih Mas. Itu yang aku Kalau suka. saya karena Mas lebih tua dari saya. Jomblo Saya ulangin ya, tua, lebih tua. Yuk, jangan bilang tua tuh. Ya kan usianya tua tapi kan wajahnya itu masih baby face loh. Akacang. Bayi. Ya kan? Bayi toh. Ya saya sih lebih lebih menghargai Mas kan ya sebagai yang lebih tua. Ya kan saya nganggap dia udah kayak abang sendiri lah. Iya. Kyokara Zuto Made. So. Ini bano iya nih. So. Itu demo ide. Arigato. Kalau menurut aku, dia pesannya aku tuh seneng kalau kayak Pak Agam di sini, maksudnya apa yang aku ngomong di video dia tuh ngalamin gitu. Jadi kalau aku ngomong apa dia bakal tahu. Aku nggak dibilang bohong gitu loh. Aku butuh orang yang sama-sama satu ngalamin jadinya. Jadi ya. Aku seneng. Nggak ada apa ya? Nggak ada settingan. Nggak ada settingan. Ya, karena memang kita alamin di sini. Jepangnya kayak gitu gitu loh. Gini. Aku sebenarnya tertolong kayak kamu, bukan kamu pansos ke aku gitu. Aku malah ya cuman malah wah ada orang kayak gini, wah lumayan nih buat bantu aku. Cuman gitu. kan tetep Pak, namanya pendapat orang pasti ada yang bilang, Iya oh sih. ini si Agam pengen pansos kok ke Pak Reva. Emangnya absensinya berapa sih? Gaji lu gede lu gimana? Udah itu nggak usah dibahas. Nggak boleh dibahas, nggak mau dia, nggak mau sih. Mohon maaf. Pernah jauh ya gitu aja Pak. Itu Jadi aja paling ya buat video- semuanya ya. Video dari kita semoga bisa menginspirasi. Iya. Terus dukung channel kita, Iya. channel Mas Reva terutama. Iya. Channelnya Pak Agam ada link di deskripsi ya. Dan Aku channel ada. Pak Reva juga ada di deskripsi saya. Iya, makasih. Terus dukung channel kami, klik like, komen, dan subscribe, share kemanapun ke Iya. saudara kalian, Iya. ke siapapun lah pokoknya. Iya. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Arigato. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye. Assalamualaikum. Mata bagus.